Mutakin, dari umat untuk umat. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada malam hari ini, alhamdulillah, walaupun keadaan hujan rintik-rintik, Allah masih memberikan kekuatan keimanan kepada kita semua sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kajian kita, yakni salat isya secara berjamaah yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan salat sunnah tarawih. Dan alhamdulillah, insya Allah malam hari ini pun juga kita akan melaksanakan peringatan malam Nuzulul Quran. Kami atas bawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu sambutan atau pengumuman, kemudian insyaallah akan dilanjutkan sambutan ketua DKM, kemudian insyaallah langsung kita laksanakan pada acara pokok yaitu peringatan Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Herman Abi Najwa SE. Qala bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Herman Abi Najwa SE, putra Ciangsana ya, yang lahir di Sumeneb. Insyaallah kita sama-sama nanti akan mendengarkan ceramahnya beliau. Pada bulan Ramadan ini, hari ini kita melaksanakan peringatan malam Nuzulul Quran, yang acaranya yaitu kita isi dengan kultum. Nah, kalau biasanya kultumnya 7 menit, sekarang kultumnya agak diperpanjang sedikit. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan sana sini panitia pada malam ini. Silakan dinikmati apa yang sudah dihidangkan oleh panitia. Kita sambut Ustadz Herman Abi Najwa SE. Billahi taufiq wal hidayah wal afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa ja'ala laylana laylan qiyaman wa ja'ala naharana naharan siyaman fa insyaallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rupanya malam ini sudah mulai lemas. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan semuanya calon penghuni syurga. Amin ya rabbal. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fahuwa asdaqul qailin.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي حديث آخر كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أما بعد. Para hadirin, para jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin nanya kabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat ini. Apa kabar bapak semuanya? Sehat semua bapak? Usahanya lancar? Puasanya lancar? Ibu-ibunya apa kabar ibu-ibu semua? Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat semua? Lancar puasanya? Suaminya makin sayang tidak? Belanjanya makin kencang tidak? Kita doakan bagi yang belum kencang, mudah-mudahan setelah ini suaminya makin kencang. Amin ya rabbal. Para hadirin, para jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah, malam ini kita semua berkumpul di masjid kita, Masjid Al-Muttaqin. Alhamdulillah, malam ini kita semua berkumpul di tempat ini adalah merupakan suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan ini merupakan suatu nikmat, wahai ayah? Kenapa ini merupakan dikatakan sebuah nikmat yang sangat besar, wahai bunda? Karena malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memperingati nuzulul Quran, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama melaksanakan salat tarawih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat kita bayangkan ayah, kalau kita lihat saudara-saudara kita yang saat ini ternyata sudah Allah panggil terlebih dahulu. Banyak saudara-saudara kita yang ternyata karena COVID-19 saat ini beliau semuanya berbaring dalam kubur. Tapi alhamdulillah, kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang sepatutnya untuk kita syukuri bersama, insya. Dan yang kedua kalinya, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada reformer dunia, pendobrak pintu kejahilan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya, beserta para sahabat-sahabatnya, termasuk kita semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul utma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya mau tanya kepada para jamaah, bapak-bapak kalau bertemu dengan Nabi kira-kira senang tidak bapak? Senang tidak? Ibu-ibu kalau berjumpa dengan Nabi kira-kira senang tidak ibu? Senang tidak ibu? Senang tidak ibu? Lebih senang mana ibu ketemu dengan kekasihnya apa dengan Nabi? Dengan Nabi. Makanya ada salah satu cara agar kita punya harapan dapat berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kita perbanyak salat Nabi dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nurin. Anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nurin. Anta iksiru wa ghalin. Anta misbahu suduri. Sama-sama sallallahu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami semua ya Rabb berkumpul malam ini tiada lain hanya untuk mengharapkan semua ampunan-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sampaikanlah salam kami kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan bulan mulia, mari kita perbanyak munajat. Bulan Ramadan bulan mulia, mari perbanyak munajat. Kita memohon ampunan pada Yang Maha Kuasa. Sallallahu Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Adem tidak hatinya Pak? Adem tidak hatinya Ibu? Kita bersalawat barusan bersama, mudah-mudahan
salawat yang kita baca barusan mudah-mudahan nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kelak dapat berkumpul dan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau barusan kita telah melantunkan salawat Nabi, merupakan salah satu tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malam ini pula kita menandakan memperingati peringatan nuzulul Quran, menandakan pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana saat ini, malam ini memperingati peringatan yang namanya nuzulul Quran. Di masjid kita, Masjid Al-Muttaqi juga memperingati, di masjid tetangga memperingati, di musalla sebelah memperingati, dalam rangka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain agar iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya tanya, kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu tahu tidak, Al-Quran itu diturunkan pada tanggal berapa, Bapak? Ayo, enggak ada. Ibu-ibu, bapaknya sudah nentok. Ibu-ibu, Al-Quran diturunkan tanggal berapa, Ibu? Tanggal 3 itu gajian, Ibu. Al-Quran diturunkan tanggal berapa, Ibu? Tanggal 25 itu cicilan mobil. Para hadirin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita coba, ternyata dari sekian banyak jemaah ternyata masih terjadi suatu keraguan. Padahal sangatlah gampang dan sangatlah mudah kita ingat. Tapi kalau hal ini tidak diajarkan kepada generasi kita, hal yang sepele pun anak-anak kita tidak akan tahu ayah. Kalau ayah tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita tanggal berapa, bulan apa Al-Quran itu diturunkan, putra-putri kita belum tentu tahu, Bapak. Maka dari itu, dari mimbar yang sangat mulia ini, khatib mengingatkan saya sendiri dan mengingatkan kepada para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari peringatan malam nuzulul Quran kita kupas sedikit demi sedikit, walaupun tidak banyak. Para hadirin salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ayat ini menegaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana diturunkan di bulan suci Ramadan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setelah diturunkan Al-Quran itu ada tanda, ada sebuah petunjuk. Apa petunjuknya? Kata Allah, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas, sebagai penegas antara yang hak dan yang batil. Jelas Bapak? Jelas Bapak? Di dalam Al-Quran semuanya sudah jelas. Mana yang halal sudah jelas, mana yang haram sudah jelas. Tinggal bagaimana kita akan mengamalkan ilmu-ilmu yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Insya para hadirin, para jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi, Bapak. Dalam rangka nuzulul Quran, saya mengingatkan kepada saya dan mengingatkan kepada para jemaah. Ini yang terjadi lemah saat ini adalah orang tua lalai mengingatkan kepada putra-putrinya untuk belajar Al-Quran. Sekarang ayah hanya berlomba-lomba mencari harta setiap hari, mencari kedudukan yang tinggi setiap hari, tapi tidak pernah mengingat
tidak pernah berpikir bahwasanya putra-putri kita adalah merupakan investasi terbesar ketika kita dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anaklah bapak yang akan menyelamatkan kita. Betul? Betul. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadisnya, "Idza mata banu Adam in qata'a amalu illa min thalathin." Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, putuslah seluruh amal perbuatannya illa min thalathin. Kata Nabi, kecuali 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, shadaqatin jariyatin. Yang pertama kata Nabi, yang tidak akan pernah putus amalnya, yaitu orang yang senantiasa bersedekah jariyah. Dan yang kedua, au ilmil yuntafa'u bih, yaitu orang yang memiliki ilmu tapi ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir yang tidak akan pernah putus amalnya, awwaladin solihin, yaitu yang tidak akan pernah putus amalnya ketika kita memiliki anak yang soleh dan solehah. Ketika kita memiliki anak yang soleh, yang bisa mengaji, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya dalam sakaratul maut, anaknya yang mendoakan, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah keduanya ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku menyayangi aku di waktu kecil. Siap mengarahkan putra-putri kita, Pak? Siapa? Siap ibu mengarahkan anak-anak kita? Insya. Begini Bapak dan Ibu, hidup itu berat, tapi kalau kita pikirkan sangat berat. Tapi seberat apapun kehidupan kita, ingat tetap harus bahwasanya kita semuanya akan merasakan yang namanya sebuah kematian. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak akan pernah merasakan yang namanya sebuah kematian. Pak Lurah juga mati, Pak RT juga, Pak Camat juga mati, Panglima juga, Pak Ustadz pun juga akan mati. Yang menjadi pertanyaan wahai ayah, yang menjadi pertanyaan wahai bunda, bagaimana ketika kita dipanggil ke hadapan Allah tapi tidak membawa amal-amal yang soleh? Lantas persembahan apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika memiliki putra-putri, itulah investasi kita. Harta paling mahal bukan mobil yang mewah, bukan. Harta yang paling mewah bukan rumah yang gede, yang megah, bukan. Tapi paling berharga di hadapan Allah adalah putra-putri kita, karena sang putra-putri kitalah yang akan mampu menyelamatkan kedua orang tuanya ketika orang tuanya dalam keadaan terpuruk. Ingat wahai ayah, wahai bunda, ketika kita ternyata dalam siksa kubur, tapi kita punya anak, anak kita mau mendoakan kita, Allah bisa saja mengangkat derajat kita ke dalam naungan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama salatullah salam. Semuanya suaranya. Rasul Allah salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah bil hadi
توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله semuanya Allah ala taha Rasulillah Allah Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah bulan Ramadan bulan mulia Allah buka pintu rahmat bulan Ramadan bulan mulia bulan rahmat Allah buka mari kita perbanyak salawat mudah-mudahan dapat syafaat salatullah salamullah Allah ala taha Allah Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tenang tidak hatinya Bu? Tenang tidak? Bapak adem enggak hatinya? Makanya di rumahnya nanti kalau pulang habis subuh kalau lagi pegang bayi salatullah salam oh, jangan bapak macam-macam lay. Ini bapak-bapak sekarang beda, bukan baca salawat malah. Jadi kalau lagi ngasuh bayi, pegang anak, kalau lagi ngasuh baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Ini bayinya dengar Pak, terekam di sini. Daripada bapak kalau sudah tiada baru terasa. Bayinya kira-kira ngerekam enggak? Ngerekam Pak. Apa yang diucapkan oleh orang tuanya ini bayi terekam. Makanya kalau bapak melantunkan salawat, anak kita yang bayi ini juga akan merekam. Kalau kita baca Al-Quran sama, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Senang tidak Pak? Senang tidak Pak? Praktekkan besok di rumahnya masing-masing. Yang belum punya cucu cepat minta cucu ke anaknya. Insya para hadirin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam nuzulul Quran. Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Ketika itu masa Nabi Bapak, ini memang ikhtilaf masih di kalangan ulama, tapi yang masyhur ketika waktu itu Nabi sedang berusia yaitu 40 tahun. Dapat kita bayangkan seorang Nabi 40 tahun sudah menerima sebuah amanah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja dikasih amanah sama Allah hanya sholat 5 waktu, terkadang masih bolong-bolong. Nabi dikasih amanah kitab suci Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh umatnya agar mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad yang sudah tercantum dalam Al-Quran. Nabi mampu melaksanakan, tapi ternyata kita sebagai umatnya masih tidak mau mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah keistimewaan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran begitu banyak, ada sampai 30 juz. Kalau seorang hafid menghafal Al-Quran sampai 30 juz, sampai kadang-kadang sampai ada yang 6 tahun terkadang belum hafal Bapak. Tapi ada pula saudara-saudara kita, adik-adik kita ternyata baru 2 tahun bahkan setahun setengah sudah mampu menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, inilah inti daripada nuzulul Quran, Bapak. Bagaimana regenerasi kita mampu
mampu mengasah, mampu mengambil iktibaran dari kemuliaan-kemuliaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bayangkan 30 juz, anak-anak negeri Indonesia sudah banyak yang hafal. Setelah hafal mereka bukan tinggal diam, tapi terkadang negara tidak mampu memperhatikan anak-anak kita terkadang yang hafal Al-Quran. Padahal negara kita kaya hafidah Al-Quran, Bapak. Bahkan banyak yang ke Timur Tengah, ada yang ke Al-Azhar, ada yang ke Kudus. Subhanallah, 30 juz. Kalau kita disuruh maksa untuk menghafalnya, barangkali kita belum siap untuk menghafalnya sebanyak 30 juz. Selain dari itu, wahai ayah, ada 114 surat yang harus kita kenal juga. Makanya kalau kita punya anak, boleh kita kasih nama yang namanya Ibrahim. Itu sudah di dalam Al-Quran. Sekarang yang terjadi orang sekarang beda. Sekarang malah kalau orang punya anak bukan namanya dari agama Islam, ketika lahir siapa namanya, dikasih nama Jackson gitu kan. Ada yang begitu enggak, Pak? Ada tidak? Ada. Anaknya dikasih nama Jackson gitu kan. Coba dikasih nama Muhammad Ibrahim, Muhammad Ismail, banyak dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ketika kita memberikan sebuah nama yang terkandung dalam Al-Quran, insya-Allah itu anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada nuzulul Quran bukan nuzulul Qurannya lah yang kita ingatkan semata, Bapak, tapi kita mengingatkan hati kita bagaimana kita akan semakin jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan, serta pula menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, pelit banget orang al-muttaqin. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, maka semuanya di sela-sela ayat baca kalimat Allah. Ini cuman padahal kalau lagi hadir ke dangdutan, terus abang tekan atas terus. Giliran Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lillas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, untuk melaksanakan segala amal-amal kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, serta mencegah segala perbuatan keji dan mungkar, insyaallah. Artinya kata Allah, mana yang halal, mana yang haram sudah jelas dalam kitab suci Al-Quran. Maka semuanya harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya. Sudah capek, Pak. Sudah capek, Pak. Saya sengaja nunggu komando dari Bapak DKM. Kalau saya nggak di komando nggak turun.
Iyalah, kalau saya belum betul. Tanya sama Ustaz Arsadi, tidak ada satupun, tidak ada kiai satupun yang suka amplop. Kalau namanya Ustaz pasti suka ngaji. Ya mungkin sukanya cuman gitu kan. Para hadirin, para jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pingin panjang, pingin lebar, bahkan kalau pingin sebenarnya pingin di panggung nada dan dakwah gitu kan. Karena tempatnya begini dan waktunya setelah ini harus tarawih. Saya tahu Bapak pasti setelah ini Bapak harus sholat tarawih, capek. Betul tidak? Betul tidak? Tapi kalau malam ini Bapak lewat tidak ikut sholat tarawih, berarti Bapak endingnya kurang bagus. Karena di 15 ke atas kita ini rebutan untuk mencari pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita bahagia, jangan pernah kita bangga ketika nanti dikumandangkan takbir di malam takbiran, ketika kita pulang kampung datang ke masjid-masjid yang Bapak tidak pernah singgah ke masjid itu, ternyata Bapak takbiran di tempat itu. Jangan pernah kita bahagia Bapak ketika mendengar kalimat takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Jangan bahagia kalau ternyata selama bulan suci Ramadan kita tidak mampu menjalankan perintah Allah dengan baik. Kalau kita masih tidak mampu melaksanakan puasa dengan baik, kalau kita tidak mampu melaksanakan tarawih dengan baik, kalau kita sudah mampu menyelesaikan dengan semaksimal mungkin, berarti ada harapan kita untuk bahagia di hari raya Idul Fitri. Insya sebentar lagi semuanya saya kira berbahagia pada mau mudik. Pesan saya dari mimbar ini, sesibuk apapun dalam mudik Bapak, sesibuk apapun dalam mudik Ibu, jangan tinggalkan satu pesan saya. Laksanakan tetap sholat 5 waktu. Berhenti di rest area. Kalau Anda menjadi kepala rumah tangga, ajak dulu 15 menit keluarganya sholat tarawih di rest area. Insya Allah sampai ke rumah dalam keadaan selamat. Nanti dari hari raya kita merayakan penuh kebahagiaan. Insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Masjid Al Mutakin, dari umat untuk umat.